Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan materi mengenai cara pengukuran kebersihan gigi dan mulut. Nah, kami dari kelompok 5A ini terdiri dari yang pertama ada Rizka Nurul Aisyah, yang kedua ada Aulia Kusuma Wardani, yang ketiga ada Alfiliana Nisa Sabila, yang keempat ada Lutfia Dia Ananta, yang kelima ada Adila Salsabila, yang keenam ada Ida Fauziah, yang ketujuh ada Syaif Zaki Barlaman, yang kedelapan ada Abiyu Novia Janto, dan yang terakhir ada Sonia Setiawati. Yang pertama adalah Oral Hygiene Index Simplified atau OHIS. Apa sih pengertian OHIS itu? OHIS adalah indeks untuk mengukur daerah permukaan gigi yang tertutup oleh debris dan kalkulus. Pemeriksaan debris dan kalkulus ini dilakukan pada OHIS pada gigi tertentu, misalnya gigi indeks, dan pada permukaan tertentu dari gigi tersebut. Yang termasuk dalam debris yaitu plak, debris, materia alba, dan juga stain. Sedangkan yang termasuk dalam kalkulus adalah supragingival kalkulus dan subgingival kalkulus. Lalu apa aja sih komponen dari OHIS itu? Yang pertama ada DIS atau DIS, indeks untuk menilai endapan lunak yang terjadi karena adanya sisa makanan yang melekat pada gigi penentu atau gigi indeks. Yang kedua ada CIS atau CIS, indeks untuk menilai subgingival dan supragingival kalkulus yang melekat pada gigi. Lalu gigi-gigi indeks OHIS itu gigi apa aja sih? Nah, gigi yang pertama yaitu ada gigi 16 pada permukaan bukal, yang kedua ada gigi 11 pada permukaan labial, yang ketiga ada gigi 26 pada permukaan bukal, yang keempat ada gigi 36 pada permukaan lingual, yang kelima ada gigi 31 pada permukaan bukal, dan yang terakhir ada gigi 46 pada permukaan lingual. Cara pemeriksaan OHIS. Peralatan yang dibutuhkan ada kaca mulut dan sonde. 2. Kita periksa rongga mulut pasien. Pastikan apakah ada gigi sudah erupsi sempurna atau ada gigi ketiruan, gigi karies, atau trauma seperti patah lebih dari sepertiga incisal atau oklusal, gigi yang hilang karena dicabut, atau gigi tidak erupsi. 3. Tiap permukaan gigi indeks dibagi menjadi 3 bagian secara horizontal, yaitu sepertiga bagian gingival, sepertiga bagian tengah, dan sepertiga bagian incisal. Lalu pemeriksaan debris index. Elemen gigi penentu yang diperiksa adalah rahang atas, gigi 6 kanan kiri permukaan bukal, gigi 1 kanan permukaan labial. Yang kedua, rahang bawah, gigi 6 kanan kiri permukaan lingual, gigi 1 kiri permukaan labial. Yang ketiga, gigi penentu, 1-6 bukal, 1-1 labial, 2-6 bukal, 3-6 lingual, 3-1 labial, dan 4-6 lingual. Penilaian debris index. Explorer ditempatkan pada bagian incisal permukaan gigi indeks, lalu digerakkan ke arah gingiva. Pertama, pemeriksaan dimulai dari bagian incisal. Kalau ada debris, pada Explorer diberi nilai 3. Bila bagian incisal bersih, pindah ke bagian tengah. Bila ada debris pada Explorer, diberi nilai 2. Bila bagian tengah bersih, pindah ke bagian gingival. Bila ada debris pada Explorer, diberi nilai 1. Bila tidak ada debris pada Explorer, tapi ada pewarnaan ekstrinsik pada sebagian atau seluruh permukaan gigi, diberi nilai 1. Bila bagian gingival bersih dan tidak ada pewarnaan ekstrinsik pada permukaan gigi, diberi nilai 0 ya. Lalu bagaimana sih kriteria skor debris index atau kalkulus index? Skor 0 sampai 0,6 dikatakan baik atau good. Skor 0,7 sampai 1,8 dikatakan sedang atau fair. Skor 1,9 sampai 3 dikatakan buruk atau poor. Pemeriksaan kalkulus indeks. Operator meletakkan sonde dengan baik dalam distal gingival dan digerakkan pada daerah subgingival dari arah kontak distal ke daerah kontak mesial, setengah dari lingkaran gigi yang dianggap sebagai satu unit scoring.
sesuai kriteria kalkulus indeks. Kriteria kalkulus indeks simplified atau CI. Kriterianya, tidak ada karang gigi, nilainya adalah 0. Pada permukaan gigi terlihat ada karang gigi supragingival yang menutupi kurang dari sepertiga permukaan dari tepi gingiva, nilainya 1. Pada permukaan gigi terlihat ada karang gigi supragingival kurang dari 2/3 permukaan dari tepi gingiva atau sekitar servikal gigi terhadap sedikit karang gigi subgingival, nilainya 2. Pada permukaan gigi terlihat ada karang gigi supragingival lebih dari 2/3 permukaan dari tepi gingiva atau terhadap karang gigi subgingival yang menutupi dan melingkari seluruh servikal gigi, nilainya 3. Perhitungan DI dan CI. Skor DIS atau CIS diperoleh dengan cara menjumlahkan skor Debris atau kalkulus indeks tiap permukaan gigi dibagi dengan jumlah gigi yang diperiksa. CI sama dengan jumlah nilai Debris dibagi jumlah gigi yang diperiksa. Cara menghitung OHIS. Skor OHIS sama dengan Debris Index Simplified atau DIS ditambah kalkulus indeks simplified atau CIS. Kriteria skor OHIS adalah yang pertama, skor 0 sampai 1,2 yaitu baik atau good. Yang kedua, skor 1,3 sampai 3 yaitu sedang atau fair, dan yang ketiga skor 3,1 sampai 6 yaitu buruk atau poor. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara menghitung Debris Index, kalkulus indeks, dan skor OHIS. Di sini saya menggunakan pantum gigi, kaca mulut, dan sonde. Di sini saya akan memeriksa gigi 16, 11, 26, 36, 31, dan 46. Untuk gigi 11, untuk gigi 16, 11, dan 26 serta 31 kita memeriksa permukaan labial dan bukal. Lalu untuk 36 dan 46 kita memeriksa bagian lingual. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan memeriksa Debris Index. Pada gigi 16 terdapat debris yang menutupi kurang dari sepertiga bagian sehingga memiliki nilai 1. Lalu pada gigi 11 tidak terdapat debris indeks yang menutupi permukaan gigi sehingga memiliki nilai 0. Lalu pada gigi 26 terdapat debris indeks yang menutupi 2/3 bagian permukaan gigi sehingga memiliki nilai 2. Selanjutnya untuk gigi 36 kita apabila tidak kelihatan kita menggunakan kaca mulut karena kita akan memeriksa gigi di bagian lingual. Di sini kita akan memeriksa gigi bagian lingual. Ternyata pada gigi 36 terdapat debris indeks yang menutupi 2/3 bagian gigi permukaan gigi sehingga memiliki nilai 2. Nah, pada gigi lalu kita memeriksa bagian gigi 31. Ternyata di sini tidak terdapat debris indeks, debris yang menutupi permukaan gigi sehingga pada gigi 31 memiliki nilai 0. Lalu untuk gigi 46 kita memeriksa di bagian lingual. Pada gigi 46 terlihat terdapat debris yang menutupi sepertiga bagian dari permukaan gigi sehingga memiliki nilai 1. Lalu cara mengukur skor debris yaitu kita jumlahkan semua sehingga berjumlah 6 per jumlah gigi yang diperiksa yaitu ada 6 sehingga skor debris indeksnya yaitu 1. Lalu kita berlanjut untuk pemeriksaan kalkulus indeks. Untuk pemeriksaan kalkulus indeks,
masih menggunakan gigi 16, 11, 26, 36, 31 dan 46. Nah, pada gigi 11 kita untuk pemeriksaan kalkulus indeks kita menggunakan ujung sonde. Pada gigi 11 terdapat debris indeks terdapat kalkulus indeks yang menutupi sepertiga bagian dari permukaan gigi sehingga memiliki nilai 1. Untuk gigi 11 tidak terdapat kalkulus indeks yang menutupi permukaan gigi sehingga bernilai 0. Untuk gigi 26 terdapat kalkulus yang menutupi sepertiga bagian dari gigi sehingga memiliki nilai 1. Untuk gigi 36 kita menggunakan kaca mulut untuk memeriksa kalkulus di bagian lingual agar mempermudah. Di sini terdapat kalkulus yang menutupi 2/3 bagian sehingga memiliki nilai 2. Lalu kita meriksa pada gigi 31. Di sini tidak terdapat kalkulus yang menutupi permukaan bagian gigi sehingga memiliki skor 0. Lalu kita memeriksa bagian gigi 46 menggunakan kaca mulut dan sonde agar lebih mudah menggunakan ujung sonde. Pada gigi 46 terdapat sepertiga bagian yang kalkulus yang menutupi bagian permukaan gigi sehingga memiliki nilai kalkulus 1. Nah, untuk skor kalkulus indeks kita jumlahkan nilai-nilai dari seluruh gigi yaitu 5/6 per 5 per gigi yang diperiksa. Jumlah gigi yang diperiksa yaitu 6 sehingga memiliki nilai 0,7. Kita buatkan 0,7. Lalu kita menghitung skor indeks. Pada skor indeks yaitu penjumlahan antara debris indeks dan kalkulus indeks. Di sini debris indeksnya bernilai 1 dan kalkulus indeksnya bernilai 0,7 sehingga 1 ditambah 0,7 yaitu 1,7. Nah, didapatkan skor OHIS dari pemeriksaan rongga mulut yaitu 1,7 yang memiliki kriteria OHIS yaitu sedang. Sekian dari percobaan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata saat menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.